Halo guys, jumpa lagi dengan saya Teumas Kusuma di podcast Cerita Diaspora. Ada cerita di setiap diaspora. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu perempuan cantik yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, Vini. Hai Vin, apa kabar? Hai Tinus, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik Vin. Vin, bisa ceritakan waktu itu di Makples tahun berapa ya Vin? Aku tuh di Makples tahun 2008 sampai 2012. 2008 sampai 2012 sekitar 4 tahunan ya. Dan waktu itu kalau nggak salah zaman-zaman segitu kantornya kita masih di Satrio. Nah, itu dulu gimana Vini, bisa ceritakan nggak awal muasal kenal Makples gitu? Jadi aku tuh dulu di banking. Sering ikut forum Makples Forum. Ya, Oke, yang di mana nih? Di Bandung. Kebetulan speakernya itu Pak Hermawan. Maka kemudian pas saat itu Bapak bahas tentang service industry. Dan related sama industrinya aku. Nah, kemudian aku beli bukunya dan aku minta sign dari Bapak. Dari situ mulai kenalan sama Pak Haka. Dan Bapak offer saya untuk join di Makples. Tapi waktu itu kan member Makples Forum Bandung atau yang sekali datang? Non-member ya, soalnya kalau nggak salah waktu itu Makples Forum ada yang member, ada yang non-member. Jadi waktu itu non-member ikut waktu topiknya cocok, ketemu sama Pak Haka. Jadi langsung jatuh cinta pada anak pertama sama Makples ya. Oke. And then jadi awalnya dari Bandung dulu tuh. Dari Bandung. Terus habis gitu, jadi masuknya waktu itu apply-nya di Makples Bandung? Aku langsung Jakarta ya. Langsung Jakarta, Tidak di Bandung. Di Makples Jakarta tahun 2008 itu tadi ya? Ya, 2008 ditawarkan untuk jadi fasilitator untuk PEP ya, Public Education Program. I see, oke. Tapi karena passionnya di sales, jadi beralih ke ini, sales akhirnya. Oke. Jadi kalau sekarang ICD kali ya? ICD ya. Kalau waktu itu megang industri apa, Vin? Dulu aku financial service industry ya. FSI. Banking, ya, insurance, banking, multi-finance, ya. Benar. Boleh ceritain nggak waktu itu siapa kliennya Vini pertama waktu di Makples? Dulu itu saya ter-challenge untuk nyari new customer. Jadi yang sudah tidak ada di database-nya Makples itu yang saya ketok. Kalau nggak salah itu bank kecil, Nus. Bank of America. I see, Jadi ya benar-benar canvassing dari nol gitu, kenalan, approaching sampai dapat project-nya. Gimana dulu dari banking terus kemudian ke Makples, apa yang dirasakan pada waktu itu? Justru saya di Makples ini banyak sekali belajar dan dapat ilmu baru. Jadi yang tidak saya dapatkan di banking malahan saya dapat di Makples gitu. Apa tuh? Misalnya yang paling Vini inget apa tuh yang paling Vini dapetin gitu? Why, what, how. Ya itu ya ilmu dari Bapak. Jadi sebelum kita approach customer ya kita harus tahu why, what, how ini gitu. Very basic sebetulnya, sangat tapi basic. Sangat kena dan bisa diimplementasikan ke mana aja gitu ya. Dan satu lagi ilmu yang Bapak nggak akan saya lupa itu grow with character. Dan waktu itu kalau nggak salah ada bukunya juga kan? Ada bukunya dan saya pun beli bukunya. Dan dan akhirnya buku itu memang saya aplikasikan ke hidup saya. Sampai ke anak-anak saya juga. Saya ajarkan tentang grow with character. Jadi sebegitu impactful ya. Tertanam banget ya. Sampai my second generation. Jadi waktu itu ke handle FSI. Jadi door to door jualan lah ya. Benar. Ke industri tersebut. Berapa lama waktu itu di FSI? 1 tahun ya di FSI. Kemudian dari Makples ada industri baru, itu namanya public service. Dulu namanya public service. Sekarang GPS, Government and Public Services. Dari situ masuk ke kementerian. Starting juga dari nol karena itu industri baru, jadi benar-benar kita set up dari baru, canvassing, ketok pintu, kenalan, presentation sendiri, tanpa support siapapun saat itu, hanya buat ngegolin satu project. Wow, masih ingat nggak waktu di GPS
ada instansi pemerintah mana nih yang Vini incer pada waktu itu? Kalau semua Mac Plus-nya tahu aku tuh ya pegangnya kepolisian Oke. lama ya. Iya. Karena di kepolisian itu saya keliling-keliling tuh Nus, 10 kota kalau nggak salah. Itu starting dari Polda Metro Jaya sampai ke yang terjauh itu Sulawesi Utara. Wow. Nah, ini adalah foto-foto saya. Ini waktu di Medan. Oke. Kemudian ini di Medan ini pelatihan. Itu sebelahnya adalah direktur lalu lintas yang kita approach ya, klien kita. Kemudian juga di Polri itu kita banyak sekali event, ada lagi. Nah, ini adalah foto-foto waktu seminar dan pelatihan kita, Nus. Oke. Sebegitu banyaknya polisi yang ikut pelatihan. Yang dulu mungkin belum nggak kebayang bahwa polisi itu sebenarnya salah satu potensial kliennya dari Mac Plus gitu ya, belum pernah digarap. Nah, Vini lah ini salah satunya yang dulu pertama kali ketok pintu, gedor pintu ke teman-teman kepolisian. Betul. Challenge-nya gimana ya waktu itu kan handle banking, terus kemudian handle ke teman-teman polisi walaupun sama-sama punya kebutuhan, katakanlah untuk training atau yang sekarang Mac Plus Institute gitu ya. Pasti ada bedanya dong ngadepin beda industri ini. Sebenarnya klien-klien kita ini mau di industri apapun itu semuanya ada satu benang merah. Apa tuh? Ya bagaimana you can listen to your customer, you can put yourself into customer shoes, itu tuh sama gitu loh. Nah, klien government dan FSI itu sama, cuma bedanya kalau kepolisian kan berseragam nih, jadi kita udah ini duluan nih, horor duluan nih. Horornya gimana nih? Ya dengan pakaian instansi yang menyeramkan, mungkin image-nya kepolisian ternyata tidak seburuk itu. Ketika saya di kepolisian, mereka itu benar-benar seperti teman. Ya. Tapi itu pastinya ada efek dari Vininya juga dong. Akhirnya polisi-polisi itu merasa nyaman ngobrol sama Vini. Nah, ini mungkin bisa ditularkan ke para diaspora yang lain atau ke para viewers yang lain, Mac Plus yang lain. Gimana sih ngebawa Vini yang looknya seperti ini bisa diterima ke teman-teman kepolisian gitu? Sebenarnya sama aja sih, Nus. Kuncinya adalah kita itu bagaimana tahu needs and want you customer gitu loh. Apa yang mereka mau itu ya kita penuhin gitu dan kita dengarkan mereka. Dan otomatis kita kerjanya juga harus profesional, tepatin report tepat waktu gitu ya. Itu aja sih, tidak ada secara personal sayanya, nggak ada kayaknya. Oke, berapa lama waktu itu handle polisi? 2 tahun. 2 tahun ya. Dan itu dapat project sampai ke keliling Indonesia gitu ya. 10 kota ya. Wow, luar biasa banget. Ini juga kita ada special moment pada saat ulang tahun Kapolri, Nus. Kita sempat memberikan pin, ada fotonya juga. Nah, ini kita dikunjungi Bapak Kepala Divisi Humas Polri ke kantor Mac Plus untuk buka puasa bersama. Sebegitu engagement Polri dengan kita, Nus, saat itu ya. Iya. Oke, ada mungkin hal lain yang mungkin selain Polri ada lain lagi ya yang menarik untuk Vini ceritakan di sini? Ada. Saya punya klien yaitu Pemprov DKI Jakarta. Itu saya pernah sampai pengen dapetin proyeknya, saya mengikuti kepala pusdiklatnya ke rumah warga untuk memeriksa jentik-jentik di daerah Kembangan kalau nggak salah, Jakarta Barat. Itu benar. Itu dinas apa waktu itu? Pemprov DKI ya. Pemprov DKI. Pemprov DKI. Jadi ya benar-benar kita ikut terjun ke lapangan gitu. Untuk ngedapetin satu proyek. Jadi itu istilahnya building relationship lah ya sama si PIC-nya ini, sehingga dianya trust ke Vini. Jadi basically kan orang akhirnya juga ngelihat ke orang gitu, ngelihatnya ke human-nya gitu, walaupun memang proyeknya ataupun program-programnya kita juga harus bagus gitu dan kan. Kita bisa riset juga ya sebenarnya mereka itu butuh pelatihan apa dengan kita ikut kegiatan-kegiatan mereka. Benar juga, benar-benar. Jadi jadikan teman lah terlebih dahulu ya sebelum memang bisa nanti dikulik-kulik untuk gali kebutuhan dan segala macamnya. Yang Vini ingat pada waktu dulu ya 4 tahun itu kan cukup lumayan lama nih gitu. Momen yang
unforgettable moment banget dari Vini ketika di Makplus apa tuh? Saya itu menganggap Makplus ini seperti rumah kedua. Ketika saya datang ke sini, biarpun saya kembali ke sini setelah 12 tahun, saya pun tetap merasakan kehangatan Makpluser. Sekarang banyak ya Makpluser baru gitu. Even saya nggak kenal pun mereka menyambut saya tuh dengan feels yang sama. Itulah yang nggak saya temukan di tempat lain, Nus. Jadi warmnya Makplus itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang pernah saya pernah saya join sebelumnya. Jadi feel as a family, warmnya itu yes. ya masih berasa sekarang. Nah, Vin, sekarang kalau boleh tahu, putra udah berapa? Saya putranya 2, dua-duanya singer. Wow, dua-duanya singer. Jadi dua-duanya jagoan neon ya? Jagoan neon. Terus sekarang aktivitasnya Vini apa nih? Aktivitas saya itu ya mother of 2 boys. Kemudian saya juga punya bisnis fashion retail. Fashion retail. Sudah 12 online tahun. offline? Online. Online. Based on online. Oke, boleh dong spill di sini. Namanya? Iya dong, namanya kan sekalian buat promosi siapa tahu diaspora. Ini apa baju cewek, anak-anak atau keluarga? Ya, Tinus bisa jadi one of my prospect customer. Boleh loh. Bisa endorse ya. Boutique ya, endorse. Oke. Masih endorse. Iya, terus saya juga memproduseri anak-anak saya bernyanyi di YouTube ya. Kemudian ya mereka juga ikut kompetisi-kompetisi ya. Jadi saya sibuk di sana. Kemudian organisasi juga, organisasi di sekolah, organisasi di kemasyarakatan, lingkungan RT, semua event gitu saya handle seperti itu. Oke. So have 2 kids. Jadi pengacara saya. Young boys, pengacara tapi udah punya anak yang lucu-lucu. Siapa namanya kalau nggak salah? Jevin dan Georgie. Jevin and Georgie. Yang gede Jevin. Dua-duanya ini singer. Oke. Lagu-lagu apa nih? Bisa ini ya. Visit YouTube-nya ya, di subscribe. Apa YouTube-nya ya? Silakan lo di-spill di sini. Namaku Jevin. Jevin dan Georgie. Baru ganti nama lu, sorry. Gimana Ibu produser? Ya. Nanti di follow ya TikTok-nya, ada ya, Instagram, YouTube-nya. Mereka main piano dan juga nyanyi atau gimana? Mereka nyanyi sih. Oh, lebih bernyanyi ya. Kalau Jevin starting belajar saksofon. Ya. Starting belajar saksofon. Nah itu gimana Vin punya 2 anak cowok ya, pastinya kan sangat aktif ya mereka ya. How you can handle it? Sebenarnya sama anak-anak itu saya seperti teman aja sih, Nus. Tidak terlalu banyak rules, tapi ya kita tiap hari komunikasi apa maunya kita. Terus mereka juga cerita maunya mereka gimana, ya udah. Jadi pokoknya jadi teman lah ya. Jadi mereka jangan sampai ada jarak. Jadi apapun harus terbuka lah gitu. Betul. Umurnya berapa dan berapa kalau boleh tahu? Jevin itu usianya 8, Georgie itu usianya 6. Jadi saya benar-benar tuh ngajarin mereka tuh nggak cuma knowledge tapi juga life skill ya yang sekarang kurang gitu loh, yang apalagi dunia tuh berubah terus. Jadi saya memang fokus untuk pendidikan anak saya. Ya nggak sih, Nus? Karena kan education itu pays the best interest ya. Gitu untuk anak. Jadi saya memang pengen mengharapkan anak saya nih suatu hari menjadi global talent. Wow. Gitu. Jadi yang bisa berkontribusi global talent untuk dunia, untuk society gitu loh. Luar biasa. Oke, hal-hal apa saja mungkin yang Vini bisa ceritakan di sini yang mungkin dulu belajar dari values-nya di Makplus gitu ya, nilai-nilai yang di Makplus yang mungkin sekarang disalurkan gitu, diajarkan kembali ke Young 2 Boys. Yaitu back to grow with character itu, Nus. Jadi saya benar-benar mengaplikasikan ke hidup saya dan anak saya, like being useful. Itu ada service with care, number 5 di point grow with character. Itu saya benar-benar aplikasikan seperti gerakan gerakan 2000 nasi box yang saya lakukan itu. Betul. Bagaimana kita tuh bisa being useful
Ya kan, gitu loh, being useful untuk community, untuk society kita. Itu bisa diceritakan lebih detail nggak itu gerakan apa 2000 ya? Iya. 2000 nasi box itu. Itu pada saat zaman COVID, kita itu semua ini kan WFH kan? Iya, close down semua, office dan segala macam. Terus di berita-berita saya baca banyak yang kesulitan untuk makan. Terus ya udah saya starting dari diri saya dulu, saya post di sosial media, kemudian di repost oleh teman-teman saya. Terus gerakan ini berjalan. Jadi kita memang mensupport nasi box dikirimkan kepada para isoman gitu ke rumahnya di Jabodetabek. Iya. Terutama para isoman-isoman yang memang mungkin yang dari pejuang sisi harian. Pejuang harian yang memang susah ya untuk pada saat itu untuk mendapatkan penghasilan mereka yang mungkin pada waktu itu banyak yang tutup karena ya mohon maaf ini mungkin mereka sebagian besar adalah para pekerja kasar harian yang memang pada saat itu memang mau tidak mau harus dihentikan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Betul. Jadi kita thanks God ya, kita dalam 10 hari kita bisa distribusi hampir 5.000 nasi box. 5.000 nasi box. Ya, itu disupport oleh beberapa teman saya, hampir 20 orang. Kemudian kita juga membantu para ojek online, Nus. Untuk mendapatkan income, ya hampir ya 3.000, kita gandeng 3.000 ojek online. Kemudian catering sebanyak 30 catering rumahan kita involve. Jadi ini sebenarnya gerak bersama ya, karena juga kita ngelihat juga pada waktu itu mungkin catering juga mandek juga, nggak ada, kan nggak boleh ada hajatan ya, mau kawinan mau apapun itu kan semuanya terhenti semuanya. Jadinya dengan adanya ini cateringnya juga akhirnya masih bisa produksi, masih bisa gaji karyawannya mereka, dan kemudian ini juga untuk disumbangkan orang-orang yang sedang isoman, para pekerja harian itu apa sih Vin yang terbekas di benaknya Vini akhirnya kan saya tahu lah pasti pada saat itu juga Vini dalam keadaan most of us lah dalam keadaan tidak baik-baik saja pada waktu itu, tapi you still have another energy untuk membantu orang lain. Itu there's something different menurut aku sih. Ya menurut saya pursuing happiness itu ya is giving gitu loh. Itu adalah kebahagiaan saya gitu. Saya bisa melakukan sesuatu hal sekecil apapun, dan ternyata good newsnya adalah setelah gerakan kita semua bergerak di Jakarta, di Bandung semua mengikuti gerakan yang sama. Iya. Jadi sebetulnya impactful dan sebetulnya kalau orang bilang energi baik itu bisa juga di spreading to the world, to the society. Itu akhirnya orang juga kalau kita berbuat baik pasti nantinya juga akan mendapat efek baik juga gitu kan. Betul sekali. Terus itu berlangsung berapa lama? Sekarang kan COVID udah mulai mereda seperti itu. Seperti apa nih program? Pada saat itu kita lakukan 3 bulan ya berturut-turut. Setelah itu saya mulai gerakan kecil yang masih saya lakukan sampai saat ini. Apa tuh, Vin? Ya gerakan berbagi. Tapi saya lebih banyak terjun di lapangan tanpa disorot. Karena saya pengen berbincang langsung dengan orang-orang yang saya temui yang mungkin tidak suka untuk di-expose. Jadi saya banyak ini aja. Jadi saya belajar bersyukur dari melihat ke bawah. Itu pada waktu Vini ketemu sama mereka itu apa yang Vini lakukan? Ngobrol, kemudian apa menanyakan pekerjaan sehari-hari, menanyakan keluarga gitu. Ternyata memang ya mereka itu jauh lebih bersyukur, Nus. Dimana yang kita yang kadang-kadang masih gue masih pengen ini, pengen itu, pengen itu. Ternyata mereka diberikan hal sekecil apapun, mereka alhamdulillah, thanks God, ya kan? Gitu, bersyukur. Itu yang kita harus belajar dari mereka ya. Jadi dalam setiap hal yang diberikan oleh yang di atas itu mereka ini sangat mudah bersyukur lah istilahnya begitu. Itu yang mungkin kita harus banyak belajar dari mereka. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang Vini ketemu sama orang-orang ini lah indah adahan membantu mereka, tapi juga sebetulnya membantu diri kita sendiri ya nggak sih? Yes. Bener nggak? Bener banget. Saya tuh merasakan ketika saya membantu mereka, saya punya energi sendiri, Mas. Positive energy. Jadi ya gimana kita bisa meminimize overthinking, maximize
our positive energy ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan ya, small act of kindness ya. Oke. Ini yang mungkin sekarang udah agak sedikit meredup, Vin. Ya. Orang sudah gitu, dan syukur ada salah satu diasporanya Mark Plus sekarang bisa get back to the society dengan melakukan itu belajar dari ilmu Mark Plus ya. Service with care, grow with character. Gitu ya. So what is your next plan? Next plan, I want to be alpha female yang bahagia. Kemudian kan dulu juga bahagia. Sampai sekarang bahagia juga bahagia dong. Terus ya, bahagia terus maksudnya. Kemudian aku juga I don't wanna in a comfort zone. Jadi explore terus, belajar terus gitulah. Sekarang aku juga ikut courses untuk finance and investment gitu loh. Jadi lebih memperbanyak ilmu aja gitu, Mas. Oke. In the end pastinya pengen jadi perempuan yang sayang, punya back to the family, back to the society juga, dan tapi pastinya juga you should approve to yourself ya, dan improve terus gitu loh. Betul, tentang kemampuan dirinya si Vini. Iya. So oke, itu tadi mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, terus kemudian ikut ke kelas-kelas investment. Ada yang ke art atau hobi atau gitu nggak, Vin? Hobi saya lebih ke anak sih. Maksudnya saya lebih encourage anak saya untuk di sport sekarang. Jadi menemani mereka dulu nih, Nus gitu. Sedangkan kalau mamanya masih mager. Tapi kalau anaknya gerak, rajin Tinus ya, yang rajin nge-gym. Tapi kalau anaknya gerak, otomatis mamanya gerak dong. Iya, mamanya gerak. Gerak di dompet. Ya itu kalau bisa di-spill dikit nggak mungkin buat teman-teman dan para Markpluser yang juga masih banyak yang ataupun calon-calon ibu-ibu muda yang ini, gimana sih ngedidik anak nurut caranya Vini itu? Kalau saya sih leading by example. Kemudian komunikasi. Ya, apabila kita ingin anak kita seperti ini ya kita lakukan dulu gitu loh. Kemudian saya juga memang full support ke anak-anak saya, Nus, gitu. Apapun yang mereka lakukan, saya tidak pernah menentang gitu. Jadi saya dorong terus ke arah mana passionnya mereka. Gitu. Tapi kan lu punya 2 anak nih, mereka punya karakter yang berbeda dong, dan sangat berbeda. Punya preference yang berbeda dong. Gimana itu? Sangat berbeda ya. Berarti ya memang harus customize seperti ilmunya Mark Plus nih. Balik lagi ya, belajar customize gitu, juga. Iya. Anak juga maunya apa. Betul. Harus di custom. Si A nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa sama. Nah sometimes kan ya kalau misalnya dulu ataupun sampai sekarang banyak a lot of parents yang kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu, kenapa sih kamu nggak bisa kayak si A, si B, itu menurut kamu gimana, Vin? Kita agak deep down ke parenting nih. Maksudnya saya ke anak saya atau saya dulu nih? Kamu ke anak. Kebetulan saya tidak pernah mau meng-compare kedua anak saya karena menurut saya mereka itu masing-masing punya strength-nya masing-masing gitu. Jadi ya udah, strength-nya di mana ya saya dorong ke sana gitu. Jadi kebetulan 2 anak saya memang totally beda. Yang satu agak kalem, yang satu memang super passionate gitu. Dari kecil aja sudah pengen running bisnis. Oh wow. Yang kedua, iya, jadi dia belajar cooking dan dia pengen bikin cooking dan hasilnya dijual di sekolah. Turunan ibunya bikin sales. Iya. Udah pandai berbisnis ya kecil-kecil ya. Iya. Betul. Yang pertama lebih ke akademik mungkin ya. Dia itu learner, itu baca. I see, pemerhati. Against ya, cucunya Opa Heno. Cucunya hai Opa gitu ya. Tetap ya knowledge ya. Ya sebenarnya balance dong, satunya lebih ke mana, satunya lebih ke mana gitu. Ya lumayan challenging sih. As a parents gitu. Oke. Jadi harus sesuai lah sama kebutuhannya. Tapi it's your big dream yang membuat mereka like something atau somebody besok yang. And you know, anak saya itu sudah bermimpi pengen sekolah di Harvard University.
Dua-duanya? Saya bilang, ya, you have start in Mark Plus ya. Boleh nanti. Barangkali setelah kuliah magang, scholarship kuliah di ini ya, magang dulu bisa, ya kan. Kan bisa. sekarang juga masih Masih di SD primary. ya. Bisa. Oke. Vin, menurut Vini, hidup itu seperti apa sih? Kalau saya sendiri, I have my own life gitu. Saya sudah hidup saya merasa jalan hidup saya itu udah lucky. Artinya smooth gitu loh. Saya dari awal kuliah, kerja, sampai bertemu Mark Plus, sampai bertemu Tinus hari ini, I think hidup saya udah smooth ya gitu. Jadi ya saya hanya grateful aja dengan jalani. Terus kita banyak giving, not only taking. Itu aja sih, Nus. Oke, mungkin ada hal yang pengen di-share ke teman-teman diaspora tentang apa yang Vini udah lakukan sekarang ini, terutama yang back to the society di tengah kesibukan Vini ngurus anak, berorganisasi, but you still have space untuk memikirkan orang lain. Itu mungkin ada yang mau dibagi ke teman-teman diaspora. Justru saya merasa senang ya saat ini diberikan kesempatan untuk menjadi komite dari diaspora. Jadi kita di-challenge lagi my new skill of networking, tapi dengan diaspora. Jadi untuk diaspora yang lain, nanti kalau saya kontak, kita harus catch up, ya. Kita bikin something. Oke. Jadi kita ini lagi deh, bisa connect satu sama lain. Betul, stay connected. Stay connected. Dan sebenarnya salah satu adalah lewat podcast ini. Jadi kita tahu, oh si Vini sekarang kabarnya seperti apa. Oh anaknya sudah 2. Ternyata anaknya punya YouTube channel. Nah makanya buat diaspora yang lain nanti kalau diundang datang ke sini jangan segan-segan ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol santai kok ya. Yang pasti kita sharing-sharing. Siapa tahu nanti bisa ketemu lagi ya kan in person setelah ngeliatin podcast ini, kemudian mungkin bisa kolaborasi bisnis mungkin ya bisa kan? Jadi ya kan. Oke. Jadi Vini, diaspora nanti siap-siap kalau udah kita kontak, nah siap-siap ya. You have the something plan untuk para diaspora ini ya? Ya, kita lagi memang ingin bikin community yang bermanfaat lah gitu. Tidak hanya di bisnis ya kan, mungkin ya hal-hal lain yang bisa kita give back to society. That's good. Yeah. I mean like we are as a family. Dulu di Mark Plus and still as Mark Plusers juga. Vini, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Tinus salam dan buat semua Mark Plusers. Ya, salam buat dua bocil. Semoga sukses dengan YouTube channelnya. Ya, terima kasih juga dan semoga good luck untuk komite di diaspora saya Nus Kusuma. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Cerita diaspora, ada cerita di setiap diaspora. Bye.